Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut adalah keterampilan bertanya yang dikembangkan dari keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya lanjut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut? Keterampilan bertanya lanjut perlu dilakukan karena dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk mengatasi masalah, berpikir kritis dan tajam, dan mengembangkan ide-ide. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah urutan pertanyaan. Pertanyaan sebaiknya diberikan secara berurutan. Pertanyaan lanjut bertujuan mendorong siswa untuk mendalami jawabannya terhadap pertanyaan pertama. Membiasakan siswa bertanya. Pertanyaan lanjut dapat membantu membiasakan siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya, yaitu menggunakan kata-kata yang dapat dipahami siswa, memberikan acuan, memberikan waktu berpikir, memindahkan giliran, menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak, dan memberikan tuntunan. Selanjutnya, komponen keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya lanjut sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa penambahan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. 2. Memperhatikan urutan pertanyaan. 3. Menggunakan pertanyaan melacak. Dan yang keempat, meningkatkan interaksi antar siswa. Pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat. Kedua, memahami. Ketiga, menerapkan. Keempat, menganalisis. Kelima, mensintesis. Dan yang keenam, mengevaluasi. Adapun isi dari taksonomi Bloom, mengingat. Pengertiannya, menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Kata kerja operasionalnya, mengingat, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengulangi, dan menyebutkan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Selanjutnya, memahami. Pengertiannya menunjukkan kepada pemahaman. Kata kerja operasionalnya mendeskripsikan, uraikan, membandingkan, mencari perbedaan. Contohnya, apa perbedaan mamalia dan reptil? Selanjutnya, menerapkan. Pengertiannya, menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Kata kerja operasionalnya, menerapkan, menggunakan, memecahkan, dan mengembangkan. Contohnya, bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik. Selanjutnya, menganalisa. Pengertiannya, memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian dan bagian. Kata kerja operasionalnya, menganalisis, menyimpulkan, mengelompokkan, dan mengklarifikasikan. Contohnya,
mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, mengevaluasi. Pengertiannya, menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Kata kerja operasionalnya, menyetujui, memutuskan, berargumentasi, memberi pendapat. Contohnya, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa? Selanjutnya, mensintesis atau menciptakan. Pengertiannya, menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Kata kerja operasionalnya, menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, dan membuat ataupun mendesain. Contohnya, buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Dalam taksonomi Bloom terdapat 2 tingkat berpikir, yaitu yang pertama HOTS atau Higgs Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup pertama create atau mensintesis atau membuat, evaluate atau mengevaluasi, analyze atau menganalisis. Yang kedua, LOTS atau Low Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Yang pertama, apply atau menerapkan. Kedua, understand atau memahami. Dan yang ketiga, remember atau mengingat. Selanjutnya, memperhatikan urutan pertanyaan. Sebaiknya guru berurutan dalam memberikan pertanyaan, mulai dari tingkat berpikir rendah atau LOTS. Dimulai dari yang pertama, remember, mengingat. Yang kedua, understand atau memahami. Dan yang ketiga, apply, menerapkan. Kemudian dilanjutkan pemahaman tingkat tinggi atau HOTS. Dimulai dari analyze, menganalisis. Kedua, evaluate atau mengevaluasi. Dan yang ketiga, create atau mensintesis atau membuat. Selanjutnya, menggunakan pertanyaan melacak. Pertanyaan melacak adalah salah satu komponen keterampilan bertanya lanjut yang digunakan untuk meminta penjelasan, informasi, atau klarifikasi lebih lanjut. Pertanyaan melacak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, klarifikasi. Kedua, meminta siswa memberikan alasan. Ketiga, meminta siswa kesepakatan pandangan. Keempat, meminta siswa ketepatan jawaban. Kelima, meminta siswa jawaban yang relevan. Keenam, meminta siswa untuk memberikan contoh. Dan yang ketujuh, meminta siswa jawaban yang kompleks. Kemudian, meningkatkan interaksi antar siswa. Memberikan kesempatan kepada siswa berinteraksi dan meminimalis peran guru, namun menekankan pada interaksi antar siswa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.